Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bukan nikmat Allah yang kurang, tapi syukur kita yang hilang. Biar gak hilang gimana, kita bahas ya setelah tayangan ini nih. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Ini dia tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Di luar sana tuh masih banyak loh orang yang mati-matian mencari rezeki ya. Tapi kita yang sudah dapat rezeki terkadang gak bersyukur gitu Ustadz. Kayak ngerasa kurang aja gitu. Gimana sih Ustadz caranya biar kita tuh bisa lebih bersyukur gitu. Aku mohon penjelasannya lagi Ustadz. Silakan Ustadz Bani. Izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti ini disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam tadi. Bahwa memang bersyukur itu secara teori sepertinya mudah. Tapi secara praktek tidak banyak manusia yang mampu melakukannya. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiya asyakur. Sedikit hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Itu karenanya kalau kita bisa atau termasuk orang-orang yang bersyukur, maka kita termasuk orang yang sedikit ini. Karena kita orang yang sedikit maka jadi orang yang spesial. Ya, itu karenanya ayo sama-sama kita belajar bersyukur. Tapi bagaimana caranya Ustadz? Pertama, kata Nabi SAW, man lam yashkuril qalil la yashkuril katsir. Atau kata para ulama, mohon maaf. Kata para ulama, barang siapa yang tidak sanggup atau tidak bisa bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka sulit bagi dia untuk bersyukur atas nikmat yang banyak. Artinya belajarlah kita mensyukuri hal-hal yang sepele. Bagaimana caranya? Ucapkan selalu alhamdulillah atas setiap kondisi kita. Baik dalam kondisi bahagia ataupun dalam kondisi sedih. Dalam kondisi mendapatkan kebaikan ataupun sedang berada dalam musibah. Semuanya ucapkan alhamdulillah. Nabi itu kalau ditanya, ya Rasul bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Nah, itu kalau bilangnya alhamdulillah saja berarti dalam kondisi baik-baik saja. Tapi kalau ditanya bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti ada something tuh. Jadi kalau kita lagi kondisi kurang enak, kondisi lagi sakit, kondisi sedang ada masalah ditanya, ibu, bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Tapi bukan berarti setiap ditanya orang, alhamdulillah ala kulli hal. Oh alhamdulillah ya bu, ala kulli hal. Ngerti gak sih ala kulli hal? Itu namanya mau menunjukkan kita sedang ada masalah, bukan begitu. Jadi bersyukur atas hal kecil. Kenapa? Boleh jadi keadaan yang kita rasakan, yang kita alami hari ini, itu adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh orang-orang di luar sana. Mohon maaf ibu-ibu nih yang bisa duduk di sini. Ini nikmat luar biasa gak bu? Nikmat, alhamdulillah. Berapa lama ngantri? Di luar sana mereka berlebut, sangat ingin duduk di sini bu. Sangat pengen hadir di sini. Maka kita bersyukur, gimana cara bersyukur? Pertama ucap alhamdulillah, yang kedua jangan tidur ibu ya. Di luar sana berebut pengen datang ke sini, Masya Allah. Kehidupan yang kita alami hari ini itu di luar sana mungkin orang menangis. Mohon maaf, ada orang mengeluh dengan pasangannya, ada yang mengeluh dengan anaknya. Pada di luar sana basah itu sajadahnya, basah tempat sujudnya. Setiap malam dia menangis kepada Allah, hanya pengen dapat pasangan. Menangis berhari-hari, dia melakukan berbagai macam usaha dan ikhtiar, hanya berharap pengen dapat anak. Kita sudah diberikan anak oleh Allah, kita sudah diberikan pasangan oleh Allah. Tiap hari kita marahin tuh pasangan, tiap hari kita marahin anak-anak kita. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Yang kedua, perbanyak husnuzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, pasti ada nilai kebaikan di sana. Ketika kita gunakan untuk menambah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah suuzon. Karena ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau semua keadaan musibah yang menimpa kita, di situ ada prasangka baik kita kepada Allah, pasti Allah ganti dengan yang baik. Tapi kalau prasangkanya buruk kepada Allah, nauzubillah, jangan-jangan problem itu jadi tambah buruk dalam kehidupan kita. Waliyadzubillah. Ya Allah. Tapi Ustaz kalau dia bilang alhamdulillah ala kulli hal, kita jawabnya lagi gimana bagusnya? Nggak harus kita jawab, oh ya kasihan ya nggak usah. Alhamdulillah ala kulli hal juga. Oh gitu ya, Masya Allah. Berarti hal yang kecil kita dapat tuh mungkin bisa berarti besar buat orang lain ya Ustadz ya. Betul. Makanya bersyukur. Terima kasih Ustadz Bani. Sama-sama, Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Mau ngapain Ustadz Maulana kok tiba-tiba berdiri? Iya, saya mau cari mic tadi, mana itu? Mic. Oh ini mic-nya. Karena kita mau masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami. Oke. Yang mana? Saya sih ada Ustadz? 2 pilihan. Yang mana? Satu di kiri, satu di kanan. Tapi biar yang ini aja Yang deh. ini dulu deh. Sini, Bu. Yang mana Ustadz? Ya. Oh, Ibu Berdiri, sini Bu. dulu, berdiri dulu Bu. Di situ aja, Di situ aja, ya. Silakan Ibu perkenalkan namanya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu? Nama saya Siti Hodijah dari Tangannya boleh lurus lagi juga nggak apa-apa. Nah. dari Cikande, Banten. Dari Banten, tepuk tangannya Ya. dong dari Banten. Ibu punya suami kan? Punya, Lagi nonton. insya Allah. Lagi nonton. Sekarang saya mau nanya, Ibu pernah nggak menyepelekan usaha suami? Alhamdulillah enggak. Nggak salah. Kok sambil ketawa, kenapa ragu? Berarti pernah ya? Pernah ya? Iya. Pernah Iya, kan? pernah. Jujur Bu, pernah kan? Dikasih uang dianggap sedikit, pernah kan Bu? Pernah. Terus suami kerja terus disepelein. Kenapa aku kerja di situ? Kenapa tidak cari kerja yang lain? Pernah nggak Bu? Pernah. Akhirnya jujur ya. Terus ibu lihat bajunya suami, kenapa begitu kerjaannya? Udah bagus kerjaannya. Pernah nggak Bu? Pernah. Ya Allah, gitu dong jujur. Emang kalau pernah kenapa Ustaz? Itu hal yang tidak bagus. Berarti kubur nikmat atas pemberian suami. Ya Allah. Sekarang minta maaf sama suami. Panggil apa sama suami? Beb. Dedi. Panggil apa sama suami? Pipi. AA. Ya, jauh Silakan. banget dari yang disebutin. Coba sapa AA. Berarti ibu panggilannya Bebe ya? Bukan. Bebe. AA, maafkan Mimi. AA sama Mimi ternyata. Mimi jauh banget. Sama Mimi. Kayak Krisdayanti ya. Iya. Ya udah Bapak minta gimana maaf. jadinya Ustaz? Insya Allah setelah ini saya tidak akan lagi Insya menyepelekan. Allah setelah ini saya tidak akan menyepelekan. Menyepelekan. Ya, Assalamualaikum aja. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ibu boleh duduk lagi. Jadi maksudnya apa sih nanya kayak gitu terus? Oh efeknya. Terus jalan keluarnya gimana harusnya Ustaz? Ya, Silakan Ustaz izin. Maulana. Ustaz Bani, Ustaz Sam. Kepada semua wanita dimanapun berada. Jangan sampai menyepelekan setiap apa yang diusahakan suami. Selagi itu masih di jalan Allah dan halal. Ketahuilah penyebab banyak wanita masuk neraka disebabkan karena 3. Karena mulutnya, karena tidak menutup auratnya, dan karena tidak bersyukur pemberian suaminya. Tidak melihat kebaikan yang ada pada suaminya. Hati-hati ketika ada seorang wanita tidak menghargai pemberian suaminya, maka disebut kufur nikmat. Tidak usah jauh-jauh. Seorang wanita itu harusnya mendampingi suami dalam keadaan suka maupun duka. Jangan cuma sukanya di kala muda, di kala tua disepelekan, dihinakan. Maaf ya, bagaimanapun kondisi suami tetap adalah pemimpin rumah tangga. Dan harus memuliakan pasangan. Dan setiap pemberian dari usaha suami itu adalah berkah. Maaf, tampaknya menyepelekan juga nih usaha dari wanita. Kalau laki-laki bekerja, hasil pemberian suami itu meskipun kecil menurut kita, tapi itu ada berkah di dalamnya. Maaf ya, sebesar apapun penghasilan istri, dalam hal ini wanita mencari nafkah, sementara penghasilan suami sedikit, tapi maaf masih lebih berkah pemberian pekerjaan suami. Maka nafkah yang terbaik adalah dari pemberian suami kepada istri, karena tetap itu adalah wajib. Kalau wanita dianggap sedekah, dianggap sunnah. Jadi maaf ya, laki-laki itu kalau dia bekerja semua penghasilannya adalah mengandung keberkahan. Masya Allah. Karena untuk menanggung semua keluarga. Sementara wanita bagaimana pembesarnya pendapatannya tetap hanya untuk dia. Bukan berkewajiban kepada yang lain keluarganya. Karena hukumnya tetap sunnah. Masya Sedekah. Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk tangannya dong. Jadi semangatin suaminya ya. Ya. Syukurin apa yang dikasih suaminya ya. Iya, dengerin Iya. tuh. Tuh ya udah. Dengerin. Udah bersyukur. Masya Allah. Semoga kita semua bisa mensyukuri apa yang kita dapat ya. Mumpung ada jamaah dari Banten ya. Bener ya Banten ya. Aku kasih kesempatan buat curhat.
Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ya tadi kan yang lain kompak ya, iya kami curhat. Ada satu yang bingung, mungkin karena dia banyak masalah ya. Ibu, mau curhat? Curhat. Ayo ibu turun sini, tolong kasih jalan. Ayo ikut saya, sini. Ya, kasih salam sama seluruh masyarakat Indonesia. Coba, abis itu sebutin namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Munawati dari Modern Banten. Tepuk tangan dong. Jadi modern banget nih ya. Iya. Nggak tradisional lah ya. Ustaz Syam, Ustaz Bani temenin dong. Siapa tahu ibunya nih butuh pencerahan lebih dalam, butuh support gitu. Coba ibu mau curhat apa? Pak Ustadz. Sini ngadepnya kemana? Bingung. Bingung ngadep kemana. Lihat kamera coba. Pak Ustadz, saya mau curhat ya. Bagaimana menyikapi suami yang tidak peduli sama anak dan istrinya. Sedangkan dia mengejar hobinya aja gitu Pak Ustadz. Tidak ada waktu untuk anak dan istrinya. Apa hobinya Bu? Apa hobinya? Memancing. Oh, mancing siapa? Gak pedulinya tuh gimana? Gak pedulinya. Hobinya suka mancing Bisa maksudnya mancing. Oh ya. iya. Mancing keributan. Iya. Oh iya kan enggak. Gak pedulinya gimana? Gak pedulinya. Nggak ada waktu Pak Ustadz. Kalau hari Sabtu atau Minggu? Sabtu Minggu pun tidak ada waktu. Waduh. Terus gimana tuh Ustaz Syam dulu deh yang punya hobi nonton bola sama kayak saya. Sabtu Minggu mancing. Iya. Senin sampai Jumat? Kerja. Oh kerja, itu berarti ada waktu dong buat keluarga. Kerjanya sampai malam Baik-baiknya, Bu. namanya juga supir gitu ya. Iya, subhanallah. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad baru dia menyalurkan hobinya. Jadi keluarga nggak dapat waktu. Berarti ibu nggak punya anak? Punya. Oh punya, berarti ada waktu dong Ada kalau waktu punya itu. anak. Anaknya berapa Bu? 4. Anaknya Wah. 4 lagi. Waktunya banyak dong. Subhanallah. Yang pertama, kalaupun memang dia punya hobi, ibu bagaimana menyikapinya? Tetap mengingatkan yang wajib kepadanya. Apa yang paling wajib? Yang pertama sholatnya. Kenapa? Karena dekat rumah kami itu ada tempat pemancingan. Kadang kami berangkat Jumatan, ada orang bawa joran tuh pergi ke tempat pancing. Subhanallah, padahal udah dekat waktu Jumatan. Tapi tampangnya tampang muslim gitu ya. Kita kan mau baik sangka ya, kayaknya non muslim gitu. Atau baik sangka kedua, kayaknya belum akil balik. Tapi udah panjang kumisnya gitu kan. Ini orang sholat Jumat gak ya? Kita maghrib udah ke masjid lagi, dia baru pulang dari tempat pemancingan. Nggak bawa ikan juga, subhanallah. Jadi yang pertama ingetin sholatnya Bu ya. Mas boleh memancing tapi tolong jaga sholat. Kemudian yang kedua ingetin jangan sampai dalam rangka memancing itu ada sesuatu yang haram dilakukan. Karena saya dengar-dengar juga bahwa di tempat pemancingan bukan hanya mancing ikan doang. Ada, mohon maaf ini, ada judinya kadang-kala. Oh, ya Ada di sebagian tempat yang Allah. ada judinya, terus ada sawer-sawernya lagi. Subhanallah. Kemudian yang ketiga diingetin kewajibannya kepada keluarga. Nafkah kepada keluarga bukan hanya nafkah sebuah materi, tapi nafkah waktu, kasih sayang itu juga adalah nafkah yang wajib kepada keluarga. Ibu bagaimana menyikapinya? Ibu habis ngingetin, ibu sabar. Kenapa? Karena ibu tidak punya tanggung jawab untuk menariknya ke surga. Tapi ibu punya tugas sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan tentang apa yang wajib dia lakukan dan apa yang wajib dia tinggalkan. Sebenarnya laki-laki ketika mancing itu stress release. Stress oke. release-nya, subhanallah. Jadi kalau dia udah capek kerja, sebenarnya stress release-nya itu salah satunya dengan mancing. Kalau nggak dapet ikan? Kalau nggak dapet ikan tambah stres. Enggak juga sih, mancingnya doang yang senang. Mancingnya doang yang Iya. senang. Tapi kayaknya suaminya jago mancing ya Bu ya. Buktinya ibu kena umpannya ya. Iya. Kalau Ustadz Bani gimana Ustadz? Bu ikutin saya Bu, ngomong ke suaminya Bu. Bilangnya, Ngomong sama suaminya. bilangnya apa? Beb apa ya? Pak, Pak, gitu ya. Pak, Pak, kata Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, orang mancing orang mancing nggak bisa maju. nggak bisa maju. Kalau maju, Kalau maju kejebur. Jago. Jago. Jadi pesannya itu doang. Jangan maju aja gitu. Nggak ada pesan lain. ada hadis Bu. Bu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menemani bestinya, pasangannya,
demi mendatangkan bahagia di hatinya, kata Nabi SAW, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi full 1 bulan. Kasih tahu sama suaminya, Bang, kata Pak Ustadz, ternyata kalau abang sering nemenin apa saya, Neng, Mbeb, apa-apa. Mbeb kayak kambing. Itu Mbeb ya. Kalau papa sering menemani mama demi mendatangkan rasa bahagia, itu lebih dicintai Rasulullah daripada itikaf di Masjid Nabawi. Artinya kalau membersamai keluarga, pahalanya itu lebih besar daripada pahala itikaf di Masjid Nabawi full 1 bulan Ramadan. Ternyata ini gak ada waktu, ibunya nemenin dia. Bang, mulai Sabtu ini mama ikut mancing. Gitu. Oh gitu dong. Iya pernah Pak Ustadz. Apa, pakai mic-nya? Pakai mic-nya apa? Iya pernah Pak Ustadz. Terus? Ikut mancing. Seneng gak Bu? Saya sholat, dia enggak. Ya. Gimana tuh Ustadz Bani? Gimana tuh? Tetap gak sholat? Gimana tuh Pak Ustadz? Gak apa-apa, ibu terus temenin, besok aja lagi, Bang, ayo Bang, supaya mudah-mudahan ikannya lebih besar dapatnya, ayo kita sama-sama sholat, abang jadi imam, gitu. Iya dapat beli gede ge. Ya Allah, ibunya udah dongkol. Tenangin dulu deh, tenangin ibunya gimana, tenangin. Yang Ustadz. penting ibu tenang, bersabar, Ya. insya Allah terus doakan kepada Allah. Mungkin hari ini Allah belum ketuk hatinya, mungkin hari ini Allah belum lembutkan hatinya. Tapi yakin suatu saat kalau ibu tidak pernah berhenti berikhtiar dan berdoa, Allah pasti lembutkan hati suaminya. Jadi suami yang tersayang buat ibu insya Allah, peduli dan meluangkan waktu buat keluarga insya Allah. Bu, Ya. Ibu kalau gitu dia doain suaminya ya. Selalu berharap karena doa itu kekuatan yang besar. Ibu bilang ke jamaah. Ya, Bilang apa Sony? Bilang apa Sony? bilang, jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Saya mau mancing dulu gitu. Coba. Bilang. Coba, Saya mau coba, manggil bilang. suami saya lagi mancing gitu. Coba, Coba. Jamaah, Yeay. jangan kemana-mana gitu. jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Masya Allah.